kontrol. Karena tipe orang dominan ini, anak buah kita ini suka main tabrak aturan. Nah, hati-hati. Boleh kasih tugas, begini ya, beresin nanti sore begini ya. Cek. Sampai mana udah? Udah bos, sampai sini. Sampai mana? Sampai dilihat nih ngelabas aturan atau enggak. Karena kegemarannya labas aturan. Makanya orang-orang sales yang begini cocok tuh. Ya kan, sales kan jualan tuh, yang penting jualan, nggak peduli caranya gimana. Nah, ini tipenya nih, modelnya. Ya. Terus yang ketiga, yang keempat apa? Tipe orang dominan. Dia paling seneng kalau kita kasih T, N, tantangan. Oke, good, tantangan 50.000. Challenge, Pak. Jangan dikasih kerjaan yang rutin, yang membosankan. Biasanya kalau dikasih kerjaan rutin, membosankan, mulai kerjaannya kurang. Akibatnya apa? Mulai bukan marah-marah juga kadang-kadang ya, tapi ngobrol yang enggak provokasi. Ini kayaknya bos kita begini-begini, oh iya juga, yang wow, nah, segala macam tuh. Karena kurang kerjaan. Orang dominan itu kerjaannya harus loaded yang pas. Ingat ya, kurang kerjaan buat orang dominan kemana-mana Pak. Ya, ujungnya jadi provokator tuh kesana kemari tuh, karena nggak ada kerjaan. Ah, itu Pak, kasih kerjaannya full. Saya lagi lihat, udah nganggur nih. Kamu kemana ngapain? Tolong bantuin lagi ya. Tolong bantuin lagi. Terus kasih kerjaan Pak. Kalau dia udah kerja, dapat tantangan, ada tujuan, top. Nggak ada kerjaan, mulai ngelantur. Sana kemari gangguin orang, ya kan? Gitu. Ini D ya. Sekarang kita punya buahan yang I, gimana? Influence nih. Ngobrol senengnya. Ngobrol, Tambah kerjaannya, Pak. Oke, kita lihat dulu ya. Yang pertama lihat dulu profil orangnya ya. Orang influence itu kan orang people orientednya kuat. Bagi dia, hidup itu adalah relasi. Hidup itu adalah komunikasi dengan orang. Buat dia merasa menikmati itu, gitu ya. Sehingga dia fokusnya kepada orang bukan tugas, gitu ya. Sehingga kita harus berikan tugas yang jelas. Dan yang kedua apa? Ya betul, pengakuan. Ya, jadi tipe anak buah seperti ini harus banyak diberi apresiasi. Kalau ini dikasih marah, gimana? Nggak ada masalah, mental baja, ya jarang baperan tuh biasanya. Ya, oke, beres lah bos. Wah, biasanya gitu ya. Tapi kalau ini, kalau tidak diberi apresiasi yang pas, down. Tapi kalau dikasih apresiasi, ya, jadi apresiasinya penting. Lalu supaya dia bisa kerja bagus gimana nih? Kan banyak ngobrol tuh, dikit-dikit ngobrol, dikit-dikit kita meleng dikit ngobrol. Dikasih ruang untuk berorganisasi atau Oh good. Nah, ini bagus 50.000 ya. Jadi ada ruang lah ya sedikit untuk bisa dia tetap punya punya ruang komunikasi ya. Tuh. Ada lagi yang satu nih penting nih. Kalau punya anak buah begini. kasih target waktu. Good. Target waktu dan harus dimonitoring yang ketat. Ya, karena kalau enggak nanti di mejanya gitu, kemana anak buah saya? Hilang. Mungkin suka gitu nggak? Cari lagi. Kamu ngapain? Diskusi bos, diskusi. Bukan diskusi, ngobrol. Tapi ngomong diskusi, ada begitu nggak? Sini, bereskan dulu. Siap. Nanti meleng lagi, hilang lagi. Kemana dia nih? Cari-cari. Ini anak buah saya kemana? Monitor terus Pak. Ya, kadang-kadang tiap jam nih kita monitor. Saya punya anak buah gini juga Pak. Dikit-dikit hilang, dikit-dikit hilang. Saya pikir kemana sih? Setiap ketemu orang nanti lihat ngobrol di mana gitu ngomongnya diskusi Pak. Kita lagi diskusi Pak, diskusi apa? Ya, pokoknya banyak diskusi Pak. Aduh, saya bilang. Nah, ini dia. Ya, jadi harus fully monitor. Nah, ya. Kalau kita punya anak buah yang steadiness, gimana nih? Harus full motivasi. Nah, ini full motivasi Pak. Ya. Terus yang kedua apa? Pada saat mengarahkan harus jelas.
rinci, detil. Jangan jelaskan jumping-jumping, loncat-loncat gitu ya. Jadi misalnya contoh, Pak Yusni begini Pak, ini tolong nanti bereskan Pak ya. Caranya ya pokoknya diatur begini aja lah ya, gitu Pak ya. Nah jangan gitu Pak, nanti pasti bingung, jadi beginilah tuh gimana. Beliau harus tahu, jadi beginilah tuh gimana Pak urutannya. Nah ingin tahu urutannya bagaimana, jadi beliau harus detail, jelas, gitu kan ya. Apalagi Komunikasi, Pak. Hah? Kan pasif ya, Pak. Ada komunikasi. Oke, bisa ya. Jadi pertanyaan kita jangan pertanyaan. Ada dua jenis pertanyaannya. Pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup apa? Yang hanya membuat orang menjawabnya ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Nah, itu membuat dia nggak aktif. Saya setuju, bagus tuh. Mana Pak Ismail ini 50.000 ya. Kalau pertanyaan terbuka, menurut kamu gimana bagusnya nih? Kalau gini, kenapa kamu pikir begini? Kenapa kok sebaiknya begini? Jadi minta dia untuk aktif berpikir. Good. Ya. Aktif komunikasi dan berpikir. Dan yang terakhir, apa nih? Tipe bahan ini. Ini tipe orang yang tidak kuat dalam under pressure. Nah, hati-hati Pak. Kalau kita punya anak buah begini, jangan dimarah-marahin Pak. Semakin dimarahin, semakin blocking pikirannya, semakin down, semakin ngehang. Beda kayak ini Pak. Kalau ini enggak, ini kalau dimarahin jadi energi. Oh oke bos, beresin bawah, panas dia, panasan orangnya. Kalau ini jangan dimarah-marahin Pak, drop. Ya kan sering kita gitu ya, wah ini anak buah, udah saya marahin, lihat dulu anaknya. Ya steadiness jangan dimarahin Pak. Diajak dibina, diajak ngobrol, dibina. Apa kesulitannya, apa masalahnya dan sebagainya. Ya jadi di sini. Jadi jangan dalam kondisi under pressure. Dia bisa kerja dengan tenang dan baik kalau pikirannya plong. Tapi dalam tekanan pressure nanti salah ketik, salah catat, salah segala macam tuh. Ya walaupun kelihatan diem anteng gitu ya, siap Pak, saya kerjakan Pak. Tapi dengan pressure yang tinggi itu kacau semua kerjaan. Ada yang begitu nggak? Nggak beres-beres kerjaannya akhirnya. Ini bawahan yang steadiness. Lalu kalau kita punya bawahan yang compliant, bagaimana? Ayo, bawahan compliant nih. Selalu kaitkan dengan yang namanya SOP. Paling senang dia. Dia orang yang tidak bisa kerja kalau tidak ada SOP. Gini-gini pekerjaan ya. Ngerjain yang mana Pak ya? Ini aturan yang mana saya pakai Pak? Biasanya gitu. Nanya aturannya dulu. Formatnya, template-nya ada nggak Pak? Biasanya gitu tuh. Nggak bisa gaya bebas Pak. Ya, yang bisa gaya bebas tuh cuma dua ini gaya bebas nih. Suruh mikir gaya bebas. Yang ini nggak bisa gaya bebas. Harus ada template, ada rule, ada aturan, dan SOP. Tanpa itu, blank. Nah, kita kalau ngerti begini, kita lebih paham ya. Yang berikutnya. Apalagi compliant. Hah? Yes, ya. Good, 50.000. Tadi 50.000 Pak Ismail, siapa tadi ya? Yang belum dapat ya? Oh, ini 1, 2, 3 ya. Based on data. Ya. Tapi kalau kita punya anak buah yang seperti ini, Pak, dia doyan dengan data. Senang ngolah data. Kasih, Pak, karena kemampuan ini luar biasa nih. Lihat angka-angka langsung dia mikir, oh ini artinya gini. Oh, cepat sekali nih. Ya. Kalau yang ini dengan data gimana? Agak kurang. Ya, ini amburadul. Ya, kalau kita punya anak buah influence, kadang-kadang amburadul di data, Pak. Ya, tapi cara menganalisa, cara menjelaskan, kalau dia cerita, luar biasa. Tapi kalau data, jagonya ini jagonya nih, gitu ya. Apalagi? Yes, planning. Ya, kalau yang ini cukup dikasih ujungnya. Bos, gua mau gini ya, siap, diatur sendiri. Kalau ini nggak bisa, Pak, saya mau begini ya, tapi kita pakai standar yang ini. Wah, dia paham tuh, baru kerja. Tapi kalau cuma ujung nggak ada prosesnya, dia bingung. Ini harus bagaimana saya kerjakan, gitu ya. Terus yang terakhir apa? Kalau ini orang sering konflik nggak? Konflik ini orang audit, ini sering konflik tuh. Karena berpikirnya benar salah gitu ya, hitam putih.
gitu ya. Tipenya begitu. Makanya di sini orang yang biasanya sangat kaku, Pak. Strict begini. Ya, nah, kalau kita punya anak buah begini gimana? Cara ngadepinnya? Gimana caranya? Kan kaku nih, tipe orang-orang kaku nih ya. Kalau sudah dari dulu taunya A, ya A terus tuh dipakai tuh. Sampai baru ada masalah, sampai ada instruksi dari yang atas, baru berubah. Nanti kaku lagi. Nanti ada apa lagi, baru berubah. Kaku lagi, begitu tuh. Jadi tipenya gimana? Sampaikan fakta-faktanya, Pak. Hah? Fakta-fakta yang terjadi sampaikan. Enggak, maksudnya ngadepin beliaunya gimana? Ngadepin. Lulus. Lulus yang mana? Lulus ya, lulus benar. Tapi yang mana lulus? Yang nggak itu kan, supaya lemes. Bukan terbalik Pak, jadi keras. Aduh. Jadi kalau ini nih tipenya, kita harus kalau mengharapkan orang tipe ini kreatif susah Pak. Ya. Jadi kalau orang inovasi muncul dari orang compliant itu agak kurang sedikit. Ya. Inovasi itu muncul dari orang mana? Ini very kreatif Pak. Cara berpikirnya luar biasa kreatifnya nih. Yang kedua baru ini. Ya. Yang ini sama ini less kreatif biasanya. Ya. Gitu kira-kira. Jelas ya? Tergambar ya. Kalau teman gimana teman? Kan atasan, bawahan. Teman gimana? Kan beda, kalau bawahan kan kita masih punya otoritas. Kalau teman? Ya mirip-mirip. Ya. Kalau kita punya teman begini gimana? Ayo, kalau temannya pede, temannya dominan. Harus ngikutin pede, Pak. Ya, karena ingat, orang dominan itu ngelihat lawannya siapa. Kalau lawannya terkesan di bawah, dia akan kamu, betul ya? Tapi kalau lawannya sejajar, mikir-mikir. Lawannya lebih tinggi, wah lebih ngeri. Nah itu aja kuncinya, Pak. Ya, menghadapi orang tipe teman kita seperti ini. Kalau teman kita influence, hah? Kembali ke tadi saya bilang kita harus punya wawasan, Pak. Ya, minimal setiap hari ya 10 menit lah baca gosip hari ini apa? Update-nya apa? Sehingga nyambung semua cerita gitu ya, nggak ketinggalan cerita gitu ya. Kalau kita punya rekan kerja begini, iya kasih motivasi, bro. Udah yang semangat hidup, bro. Hidup hanya singkat gitu ya. Ini seneng quote-quote nih. Ini quote-quote paling seneng nih. Dapat quote-quote motivasi nih ya, tipe ini ya. Kalau ini jangan jauhin, kan harus kerja bareng, maksud jauhin ya. Kalau sama ini ya sudah, artinya kita harus based on data, argumennya harus logis dan sebagainya. Nah gitu ya. Nah itu kira-kira jumping kita dari kita belajar DSC ke sini gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya.